Shalom, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam Suara Gembala. Saudaraku, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan kisah tentang orang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Peristiwanya tercatat di dalam Injil Matius pasal yang ke-9. Ada juga di dalam Markus pasal yang kedua. Dan keduanya saling melengkapi, saudara. Saya bacakan yang versi Matius ya. Ayat yang pertama, sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri, Kapernaum. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kita berhenti sampai di sini terlebih dahulu, saudaraku ya. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus sedang ngajar di rumahnya. Kalau saudara baca di Injil Markus pasal yang kedua, Yesus sampai ke rumahnya dan orang-orang berkumpul dan rumahnya padat penuh dengan manusia. Sampai di luar pun itu ada orang-orang. Nah, sementara itu ada 4 orang menggotong seorang temannya yang lumpuh. Karena lumpuh kan nggak bisa jalan sendiri. Kemudian mencoba mendesak masuk, itu ada di dalam versi Markus, saudaraku ya, dalam Injil Markus. Itu mencoba mendesak masuk, nggak berhasil, mereka cari akal. Mereka naik ke atas dan membongkar atap, dikatakan demikian. Dan menurunkannya tepat di depan Tuhan Yesus. Saudara, ini adalah satu peristiwa yang menarik. Saudara bisa bayangkan di dalam satu rumah, di mana orang berdesak-desak penuh, mau nerobos terang nggak mungkin, saudara. Dan tiba-tiba atas ada yang bongkar, buka itu atap. Dan kemudian semua pasti mendongak ke atas, ada apa? Dan tiba-tiba diturunkan di dalam sebuah tilam, seorang yang lumpuh, dan dari atas diulur pakai tali begitu oleh 4 orang sahabatnya. Tetapi yang menarik, firman ini mencatat, saudaraku, ketika Yesus melihat iman mereka. Mereka di situ siapa, saudara? Teman-temannya. Jadi iman, bukan iman satu orang, tapi iman beberapa orang. Dan kenapa Tuhan melihat iman mereka? Dikatakan Tuhan melihat iman mereka. Artinya Tuhan menilai positif akan iman dari orang-orang tersebut. Karena mereka bertindak, saudaraku. Jadi iman itu bukan sekedar sesuatu yang ada di dalam pikiran dan hati kita. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kita percaya, itu memang awal dari iman, sebab iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Namun kalau kita lihat di sini, yang dilihat oleh Tuhan itu apa? Tindakan, bahkan tindakan yang out of the box ya, yang nggak umum, saudara, yaitu demi supaya dapat menghadapkan akan temannya itu kepada Tuhan Yesus, mereka bongkar atap, saudara. Itu sesuatu yang extraordinary, yang luar biasa. Dibongkar atapnya, semua orang lihat ini ada apa, kok aneh sekali atap kok dibongkar pada waktu Tuhan sedang ngajar. Dan mereka menurunkan. Tuhan tidak marah, saudara. Tapi Tuhan justru merespon positif. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Nah, ini menarik, saudara. Orangnya lumpuh, harapannya supaya disembuhkan, tapi kata-kata Tuhan yang pertama adalah dosamu sudah diampuni. Saudaraku, ini sebuah pelajaran, bahwa kalau ketemu Tuhan, paling penting bukan diberkati, bukan disembuhkan, bukan masalah diselesaikan, tapi dosa diampuni terlebih dahulu. Ya, paham, saudaraku? Karena akar segala penderitaan itu adalah dosa. Sakit, penyakit, kemiskinan, semua itu karena ada dosa, saudara. Tentunya tidak boleh kita mengatakan bahwa setiap orang sakit pasti itu berdosa, tidak. Tetapi kita menghadap Tuhan, yang terpenting adalah kita beres.
dari segala dosa. Dan disitulah Tuhan berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Dan kalimat itu membuat orang-orang yang ada di rumah itu, yang mendengarkan Yesus menyampaikan firman, mereka ahli-ahli Taurat, yang datang dan menguji begitu ya, menguji apa yang diajarkan oleh guru ini. Itu ketika Yesus mengucapkan kalimat itu, mereka berkata, ya dikatakan ayat 3, maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Ayat 4, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Ayat 5, manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah. Nah, ayat 5 ini menarik, saudara, kalau kita renungkan. Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Orang-orang ada yang berkata, ya lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, cuma ngomong aja kan begitu. Tapi yang benar-benar bisa mengampuni dosa siapa, saudara? Hanya Bapa di surga, hanya Allah. Tetapi Yesus sebagai putra Allah, dia berkata, dosamu sudah diampuni. Makanya orang-orang, para ahli Taurat itu, orang-orang yang ada di sekitar Yesus, yang ngerti hukum Taurat berkata, orang ini menghujat Allah. Karena yang dapat mengampuni dosa hanya Allah saja. Itu kata mereka, saudara. Yesus bertanya, mana yang lebih mudah? Mengatakan dosamu diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Nah, sekarang kita lihat ayat 6. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, Anak manusia, Yesus Kristus Tuhan Putra Allah, berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberi kuasa sedemikian itu kepada manusia. Saudara, yang dikagumi oleh orang banyak adalah ini ada manusia, sosok manusia Yesus, ya. Yesus pun menyebut dirinya anak manusia, punya kuasa sedemikian dahsyat, dia berkata aja, bangun dan berjalanlah. Tetapi sesungguhnya pesannya bukan hanya Yesus berkuasa menyembuhkan, bukan. Pesannya adalah Yesus berkuasa mengampuni, karena Yesus bukan manusia biasa. Kalau kita belajar tentang kodrat ganda Tuhan Yesus, ini salah satu buktinya, bahwa Yesus itu manusia 100%, tetapi dia juga Allah 100%. Karena siapa yang boleh mengampuni manusia? Dosa manusia kecuali Allah saja. Disinilah Yesus menyatakan, dosamu sudah diampuni. Orang banyak berkata ini hujat. Kemudian Tuhan bertanya, mana yang lebih mudah? Mengatakan dosamu sudah diampuni atau bangun dan berjalanlah? Tapi supaya kamu tahu bahwa anak manusia berkuasa mengampuni dosa, maka Tuhan Yesus membuktikan bangun dan berjalanlah. Tapi semua orang itu hanya mengagumi mujizatnya saja. Mereka tidak menyadari bahwa yang di hadapan mereka saat itu adalah Sang Mesias, Sang Firman yang menjadi manusia, yang adalah Allah. Mereka tidak bisa memahami akan hal itu, saudara. Makanya nggak heran, saudaraku, ini pergumulan yang cukup lama, selama 3,5 tahun, mujizatnya nyata, kuasanya nyata, keilahiannya sudah berkali-kali dinyatakan, tapi mereka masih bingung, masih bimbang dan ragu. Bahwa sebetulnya sosok daripada Yesus Kristus, dia adalah Tuhan. Nah, saudara, mereka berkata, banyak orang melihat itu menjadi takut, lalu memuliakan Allah dan yang telah memberi kuasa sedemikian itu kepada manusia. Yesus memang manusia, saudara, 100% human. Ya. Kamil bil nasut, dia itu betul-betul manusia seutuhnya, 100%. Tetapi
Allah 100% diam di dalam dia. 100% ilahi. Makanya Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Kepada Filipus, Tuhan Yesus berkata, "Hai Filipus, sekian lama engkau bersama-sama dengan aku, tapi engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa." Karena Filipus tadinya bertanya, tunjukkan Bapa itu kepada kami supaya kami cukup. Itu yang bisa membuat kami puas begitu. Tuhan berkata, barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa. Jadi saudaraku, keilahian Yesus sebetulnya dinyatakan melalui berbagai peristiwa-peristiwa dan dialog-dialog yang terjadi di dalam catatan Alkitab. Tetapi banyak orang masih bingung, masih bimbang, dan ragu-ragu, dan puji Tuhan kalau Anda dan saya sekarang mengerti bahwa Dia adalah Putra Allah, Dia Sang Firman yang adalah Allah. Tuhan memberkati.